Di dalam tubuh kita, kolesterol ini berguna untuk berbagai macam loh, seperti misalnya untuk pembentukan hormon-hormon seks seperti misalnya estrogen dan testosteron, lalu juga pembentukan dinding sel, dan juga pembentukan vitamin-vitamin D. Nah, jadi nggak selamanya bahwa kolesterol ini jahat loh ya. Nah, ada dua jenis kolesterol di dalam tubuh kita, yaitu HDL yang bisa disebut sebagai lemak baik dan juga LDL yang disebut sebagai lemak jahat. LDL ini adalah jenis kolesterol yang mudah sekali menempel dengan dinding pembuluh darah dan mengakibatkan pembentukan plak dan pada akhirnya akan menyempitkan pembuluh darah sehingga disebut sebagai kolesterol jahat. LDL ini biasanya dikaitkan dengan beberapa penyakit seperti misalnya penyakit jantung koroner dan stroke. Sementara HDL atau yang biasa disebut lemak baik ini berfungsi untuk mengangkut kembali LDL yang berada dalam pembuluh darah dibawa ke hati untuk kemudian dibuang melalui empedu sehingga disebut sebagai lemak baik karena menurunkan jumlah kolesterol jahat. Kolesterol yang ada di tubuh kita ini tidak hanya berasal dari makanan loh ya, tapi tubuh kita juga bisa membuat kolesterol itu sendiri melalui proses-proses enzimatik. Jadi hal ini juga mengakibatkan kenapa sih kalau orang-orang dengan penyakit jantung koroner atau dengan stroke ini diberikan dokter obat-obatan penurun kolesterolnya bisa jadi seumur hidup atau dalam waktu yang lama sekali gitu ya, karena tubuh kita juga memproduksi kolesterol. Simvastatin adalah obat yang dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan 10 dan 20 mg dan dijual dengan berbagai merek dagang seperti misalnya Simvastatin, Zocor, Simbado, Sintrol, Selvim, Statcol, Statcoles, Norpid, Mercifast, dan Valesima ya. Simvastatin adalah keluarga dari obat-obatan statin. Selain simvastatin, ada juga yang termasuk keluarga statin itu misalnya rosuvastatin dan atorvastatin. Simvastatin ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang dapat memproduksi kolesterol jahat, sehingga kadar kolesterol dalam darah jadi berkurang. Dosis dan durasi minum simvastatin ini tergantung dari berapa tinggi kadar kolesterol dalam darah, kondisi kesehatan pasien, usia, serta seberapa tinggi risiko pasien untuk mengalami kejadian stroke dan penyakit jantung koroner. Umumnya, simvastatin akan diberikan dalam dosis 10-40 mg satu kali dalam satu hari. Lalu bagaimana sih cara minum simvastatin yang benar? Ada beberapa anggapan bahwa dengan minum obat simvastatin kita jadi lebih bisa makan makanan yang berlemak. Wah, ini keliru banget nih ya. Pada pasien yang mengalami peningkatan kadar kolesterol yang diresepkan obat simvastatin juga harus menjalani program hidup sehat seperti misalnya menghindari makanan-makanan yang berlemak seperti misalnya gorengan, opor, rendang, dan lain sebagainya gitu ya, mengandung lemak. Dan juga meningkatkan asupan makanan-makanan yang tinggi serat seperti misalnya sayuran. Nah, lalu bagaimana cara minum simvastatin yang benar? Nah, simvastatin ini harus diminum malam hari menjelang tidur karena pembentukan kolesterol ini terjadi di malam hari saat kita tidur. Selama mengkonsumsi obat ini, kalian juga harus kontrol ke dokter secara rutin ya untuk memastikan bahwa terapi yang dihasilkan ini memperoleh hasil yang baik, juga untuk mengidentifikasi jika ternyata kalian mengalami efek samping dari obat. Efek samping simvastatin yang paling umum adalah seperti misalnya masalah-masalah otot, yaitu nyeri pada otot yang dalam bahasa medis dikenal sebagai rhabdomyolysis. Selain masalah pada otot, efek samping yang patut diwaspadai lagi adalah penurunan fungsi hati. Nah, jadi kalau setelah mengkonsumsi simvastatin, Anda mengalami gejala-gejala seperti mudah lelah, urin menjadi gelap, nyeri pada otot, muntah, mata menjadi kuning. Nah, Anda harus segera kembali ke dokter untuk berkonsultasi kembali. Lalu, efek samping lainnya yang biasanya ringan, ini seperti misalnya flu-like syndrome atau biasa tandanya itu bersin-bersin, lalu sembelit, kembung, dan sakit kepala. Saat Anda mengkonsumsi simvastatin, mungkin juga Anda mengkonsumsi obat lain kan ya. Nah, obat-obatan seperti misalnya amlodipin, verapamil, diltiazem, amiodaron, anti jamur seperti misalnya fluconazole, antibiotik seperti clarithromycin dan erythromycin, simetidin, niacin, dan juga buah seperti grapefruit,
Ini dapat meningkatkan efek dari simvastatin. Berikut juga ya efek sampingnya gitu ya. Nah, tapi Anda tidak perlu khawatir karena dokter tentu saja sudah memikirkan atau mempertimbangkan kemungkinan interaksi yang terjadi. Yang perlu Anda lakukan adalah ceritakan pada dokter tentang obat yang Anda konsumsi di rumah saat ini jika itu berasal dari dokter lain. Dan juga minta bantuan kepada apoteker untuk membuatkan jadwal minum obat supaya Anda terhindar dari interaksi yang akan terjadi. Obat simvastatin termasuk ke dalam kategori X untuk ibu hamil, yang artinya obat ini sama sekali tidak boleh digunakan pada ibu hamil karena beresiko mengakibatkan bayi lahir dengan kecacatan atau kematian janin dalam kandungan. Sehingga nih, untuk wanita yang masih dalam usia produktif dan harus mengkonsumsi obat simvastatin, Anda harus memastikan bahwa obat kontrasepsi atau kontrasepsi yang Anda gunakan ini benar-benar efektif untuk mencegah kehamilan. Sementara data keamanan untuk wanita menyusui atau ibu menyusui ini datanya belum begitu banyak gitu ya, dan akurat, sehingga Anda harus menyampaikan kepada dokter bahwa Anda sedang menyusui jika harus mengkonsumsi simvastatin. Nah, obat ini hanya boleh digunakan pada wanita menyusui hanya atas pertimbangan dari dokter. Oke Sobat Belajar Obat, demikian tadi informasi tentang obat simvastatin yang perlu Anda ketahui. Semoga menjadi bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!